Di balik setiap langkah dan tantangan, terdapat kisah inspiratif seorang mahasiswi perantau yang berkepribadian istimewa. Ia bukan hanya seorang mahasiswi, tetapi juga pejuang dengan semangat yang luar biasa untuk meraih pendidikan dan prestasinya. Dengan tekad yang kuat, ia menembus segala batasan, membuktikan bahwa disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Setiap buku dan setiap kelas adalah langkah menuju pencapaian besar yang tak terbatas. Ia tidak hanya sekedar menghadiri perkuliahan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Ketika hambatan datang, ia menjadikannya sebagai pendorong untuk tumbuh dan berkembang. Inilah Sulistiowati. Awal mulanya sih ikut-ikut teman, pengen kuliah. Terus lama-lama dipikir-pikir, karena kalau bukan kita yang merubah hidup kita gitu, mau siapa lagi gitu kan. Terus awal mulai itu masuk lewat mencoba daftar SNPTN yang jalur rapot. Itu daftar di Jawa Tengah, di UNS Negeri Solo ya, 11 Maret. Cuman di sana nggak keterima. Itu sama-sama ngambil jurusan pendidikan khusus juga. Cuman di sana namanya PLB gitu. Terus di sana ketolak. Tadinya itu kalau nggak lulus SNM itu udah nggak mau kuliah gitu. Tapi ada satu temen yang memotivasi gitu, coba dulu gitu kan. Akhirnya coba SBMPTN itu diantar gitu. Jarak dari rumah ke tempat SBM juga lama, 3 jaman gitu, 3 jam. Naik motor kita berdua gitu. Alhamdulillahnya lulus di sini di Untirta gitu. Untuk memilih Untirta juga cap-cip-cip gitu, nyari di Google gitu. Yang penting jurusannya PLB kalau nggak seni gitu. Awal mula emang sama sekali nggak boleh kuliah karena yang pertama itu terkendala biaya ya. Terus tapi daftar SNM sampai SBM itu nggak ada omongan apa obrolan ke orang tua gitu. Tahu-tahu diterima aja. Pas sudah diterima baru ngomong. Awal mula ya responnya pasti ya macem-macem lah ya, khawatir karena kondisi yang pertama kan disabilitas juga, cewek di sini mau sama siapa gitu kan. Terus iya sama sekali nggak ada. Jadi ya coba-coba aja, terus alhamdulillah kan diterima dengan beasiswa, tapi beasiswanya beasiswa umum, bukan beasiswa adik difabel atau disabilitas gitu. Terus sudah meyakinkan orang tua, akhirnya alhamdulillah kesini sendiri, ya akhirnya sampai di titik ini gitu. Kalau ketunanetraan itu sejak lahir ya, cuman dulu itu pas waktu SD itu kayak minus, cuman tulisan kecil itu nggak bisa dilihat gitu jarak jauh gitu, kayak tulisan di papan tulis. Cuman ketika dicoba menggunakan kacamata gitu kan, diperiksa itu nggak bisa gitu. Ketika mau pakai yang lensanya udah tinggi gitu ya, tetap aja nggak bisa. Terus di CT scan di Semarang sama didatangkan dokter dari Amerika waktu itu, tetap aja gitu. Karena memang dari segi fisiknya itu ada kayak putih-putih kan di bagian matanya, cuman ketika di CT scan itu nggak ada sama sekali yang terganggu gitu. Ketika mau diuji coba dioperasi, itu sama saja kayak mengamputasi tangan yang normal gitu. Jadi nggak bisa dilakukan tindakan apa-apa. Terus makin sekarang ini beranjak laun gitu, ya lambat laun sampai usia segini tuh penglihatannya semakin menurun gitu. Sekarang cuma sisa bayang-bayang aja. Pasti banyak sih kesulitannya, karena kalau misalkan presentasi itu kan, atau dosen menerangkan tapi pakai proyektor gitu, kalau memang nggak ada yang membacakan tulisannya atau video gitu kan, nggak ada translator dari teman-teman gitu, memang susah. Jadi kita hanya dengar suara, kita hanya dengar dosen menjelaskan bagaimana, tapi kita nggak tahu isi dari visualisasi yang ada di video atau gambar atau tulisan yang ada di proyektor itu gitu tuh. Cuman sejauh ini masih alhamdulillah lancar-lancar aja, karena kan memang masih ada sisa penglihatan ya. Jadi kayak terus udah terbiasa juga sih sama bisa menyimpulkan gitu, walaupun dosen misalkan menjelaskannya hanya singkat, tapi insya Allah lah bisa, karena atas karunia Allah mungkin ya gitu. Selama ini masih lancar-lancar aja gitu kuliah. Cuman kendala lagi tuh kalau masuk ke ruangan yang belum pernah dimasukin sama saya gitu kan, karena memang di sini tuh nggak ada pengenal huruf braille atau dan lain sebagainya gitu kan, susah. Jadi memang harus ada pendamping gitu.
Dulu apa ya, SD mungkin pernah gitu, karena kan penglihatannya masih jauh. Itu ada dulu itu lomba puisi pernah kabupaten, terus SMP itu gambar dan ngelukis, ini desain batik, desain poster juga pernah. Terus yang sering itu ini, di sana tuh ada calung kayak karawitan kayak gitu, itu pernah diundang di provinsi waktu itu di Semarang, masuk di TVRI, pernah kayak gitu. Iya, TVRI Jawa Tengah. Mungkin kalau kuliah itu cuman beberapa doang ya, kayak ikut PMM, pertukaran mahasiswa, MBKM, ke Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Sama satu lagi ikut ini, seleksi jurnalis nasional, Cyber 88. Mungkin buat teman-teman disabilitas atau teman-teman pada umumnya gitu ya, khususnya mungkin teman-teman disabilitas, jangan pernah menyerahlah dengan apa yang kita miliki gitu, karena kekurangan ketika kita bisa mengimprovisasi kekurangan itu mungkin akan menjadi suatu kelebihan gitu. Karena kalau kita belum mencoba, kita nggak tahu kita bisa atau enggak. Ada pepatah, bisa karena terbiasa gitu. Untuk semuanya juga buat teman-teman pada umumnya, kalau misalkan kita yang punya kekurangan juga bisa, apalagi kalian. Dengan dukungan dari dosen, teman-teman, dan keluarga, perjalanannya pun menjadi bukti bahwa ketidakmampuan fisik bukanlah batasan sejati. Prestasinya yang gemilang adalah inspirasi bagi kita semua, mengajarkan kita bahwa semangat dan keinginan untuk belajar tidak mengenal batasan. Tantangan disabilitas bukan hanya dalam ruang kelas, tetapi juga di sekitar lingkungan kampus. Dengan ketegasan, Sulis juga berperan sebagai advokat untuk perubahan, memastikan bahwa setiap mahasiswa, tanpa memandang kondisi fisik, dapat merasakan keadilan dalam pendidikan. Partisipasinya dalam kegiatan inklusif membuka mata kita bahwa keberagaman adalah kekayaan, dan setiap individu memiliki kontribusi yang berharga. Melalui kisahnya, Sulis mengajak kita semua untuk lebih peduli, lebih memahami, dan saling mendukung, sehingga setiap mahasiswa dapat berkembang tanpa hambatan. Kisahnya adalah panggilan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah disabilitas, di mana setiap individu dapat mengejar mimpinya tanpa batasan.